Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, para pelayan, dan juga di persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Tanah Toraja ini. Ya, sebelumnya saya menyampaikan permintaan maaf daripada Bapak Ketua, Bapak Pendeta Dr. Andos Basuki Trinugroho yang tidak bisa mengikuti kegiatan di tempat ini karena pada jam yang sama hari ini ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya dalam rapat kerja wilayah, ya. Nah, jadi kemudian Pak Yosef berkoordinasi, Pak Ketua PGPI di Tanah Toraja berkoordinasi dengan Pak Ketua Provinsi dan kemudian mengutus saya, karena kebetulan saya yang menyertai Pak Ketua ke Toraja ini. Saya Pendeta Hei Jacobstan, ya, saya sekretaris 2 di PGPI Provinsi. Selamat Pak Wakil Bupati, Wakil Gubernur, puji Tuhan. Itu nanti doa kita, amin. Ya, dan juga para pemerintah yang hadir pada siang hari ini, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur kita bisa berjumpa di kesempatan ini. Persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia ini merupakan aras nasional yang perlu kita ketahui, yang sejajar dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Nah, jadi kita ini adalah salah satu tulang punggung spiritualitas yang ada di bangsa ini. Amin. Kita berbangga kalau kita bisa ada, kita bisa terhimpun di dalam PGPI ini. Kita bisa memberikan sumbangsi kepada pemerintah sebagai rekan kerja untuk membangun negeri ini yang kita cintai. Amin. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini, atau pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kehidupan kita, umat Tuhan. Nah, coba kita lihat bersama ayat-ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 8, 9, dan 10. Filipi pasal 3 ayat 8, 9, 10. Kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 8, 9, dan 10. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah membuka Alkitab dan menemukan Filipi 3 ayat 8, 9, 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahkan segala sesuatu kuanggap sebagai sesuatu yang ini terjemahan Shelby. Saya baca ya. Oke, kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 kita baca sama-sama. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita pelajari dalam Filipi pasal 3 ini,
Ayat-ayat ini sungguh luar biasa. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus mengubah kehidupan Saulus menjadi Paulus. Sehingga dia menuliskan kepada jemaat di Filipi, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ini masa lalunya. Ya, padahal itu lebih mulia daripada semuanya. Siapakah Saulus ini atau Paulus ini? Orang yang hebat, betul kan? Banyak pencapaian-pencapaian yang dia telah capai dalam kehidupannya. Dia murid Gamaliel. Dia anggota Sanhedrin, majelis agama. Apalagi, dia, kalau ayat-ayat sebelumnya, dia disunat pada hari ke-8. Dia bangsa Israel asli dari suku Benyamin. Ya, dia pelaku Taurat yang sempurna. Wow. Mungkin kehidupan kita kalau dibandingkan dengan Saulus, kita tidak punya apa-apa yang patut untuk dibandingkan dengan dia. Betul kan? Paulus telah mencapai segala sesuatu. Bahkan dia punya SK. Untuk apa? Untuk persekusi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia punya surat. Dia bawa surat itu dengan rombongannya. Untuk apa? Mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mempersekusi mereka. Supaya mereka meninggalkan iman percaya mereka. Dan kembali untuk mengikut Taurat. Agama Yahudi. Seperti yang dianut oleh Saulus. Saulus ini orang yang sangat pintar. Pengetahuan tentang agama itu luar biasa. Dia seorang yang sangat religius, agamawi. Iya kan? Dia pelaku liturgi. Dia pelaku tradisi agama. Dia pelaku Taurat. Tapi kemudian dalam perjalanannya ke Damsyik, di tengah jalan, apa yang terjadi dari kehidupan Saulus ini? Dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Tiba-tiba dalam perjalanan ada cahaya, ada sinar kemuliaan yang turun. Dan kemudian menerpa Paulus. Saulus ini, dia tersungkur. Tidak seperti lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tidak, dia tersungkur. Lalu kemudian bertanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu kemudian, sejak perjumpaannya dengan Yesus, di tengah jalan, bukan di gedung gereja, bukan di bait Allah, bukan di sinagog, betul kan? Di tengah jalan. Kalau Tuhan mau berjumpa dengan umatnya, tidak peduli dimanapun. Amin. Yang tempat yang tidak mungkin dikatakan orang tidak suci sekalipun, Tuhan bisa berjumpa dengan kita di sana. Karena dia tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Kehadirannya tidak terbatas. Amin. Dia berjumpa dengan Saulus di tengah jalan. Mungkin kalau orang lihat Saulus terjatuh, tersungkur, mereka mungkin akan, ya seperti orang Indonesia kan. Orang Indonesia itu apa? Kepo, ya. Oh, mungkin akan orang datang ke situ, berbondong-bondong melihat apa yang terjadi. Ternyata ada tokoh agama Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, Saulus tersungkur. Bertemu Yesus. Dan kemudian sejak saat itu, hidupnya berubah. Nah, ketika hidup Paulus berubah, Saulus kemudian menjadi Paulus. Ya, dia kemudian menuliskan surat kepada jemaat di Filipi.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa yang dianggap sampah? Semua pencapaian di masa lalu. Betul apa betul? Setiap manusia selalu membangga-banggakan masa lalunya. Betul kan? Ya, saya punya opa. Dia meninggal usia 88 tahun, hampir 90 tahun. Setiap kali ketemu saya sebagai cucu, dia suruh duduk di sini. Istri saya saksinya, istri saya ini paling cantik sedunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada kalah, tidak ada bandingannya. Susah mendapatkannya, penuh perjuangan. Karena dia bagaikan bunga di tengah. Itulah dia. Iya. Nah, lalu kemudian dia cerita dulu. Saya panggil dia Kong. Angkong dulu bangun jalan, tidak ada jalan. Pokoknya Angkong bangun, macam-macam. Angkong tahu itu kalau hujan kapan akan datang. Ya, karena dia memang adalah perintis jalan. Ya, salah satu tokoh sebenarnya pahlawan kampung kami, daerah kami. Dia perintis jalan, buka jalan yang menghubungkan antara kampung dengan kampung. Membangga-banggakan pencapaian. Wah, dulu saya jadi ini. Dulu saya pernah di sini. Dulu saya juga kadang-kadang apa yang saya kejar dalam dunia pendidikan Kristen. Secara strata saya sudah ada di jenjang paling tinggi dan sedang menuju ke profesor. Ya, orang berkata, jadi profesor aja. Ya, saya lagi menuju ke sana. Saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi Injili Bali, STI Bali. Mahasiswa saya S2, rata-rata para gembala, pendeta dari berbagai denominasi. Ya, secara organisasi di PGPI sekretaris 2, di Gereja Bethel Indonesia sekretaris, di Provinsi Sulawesi Selatan. Apa yang mau dibanggakan? Ya, saya sudah menulis banyak buku dan banyak hal yang saya sudah kerjakan. Tapi kemudian ketika saya merenungkan firman Tuhan, tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Paulus sampaikan. Semuanya itu kuanggap sampah. Semua pencapaiannya dianggap sampah. Tapi ayat 10 dia katakan begini, yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang ku anggap yang utama lebih daripada semua pencapaianku. Apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saya percaya kita semua punya pengharapan ke sana. Kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita dibangkitkan untuk memakai tubuh kemuliaan dan kemudian berjumpa di awan-awan permai dan hidup dalam kekekalan. Amin. Kita semua punya keyakinan yang sama. Tetapi untuk sampai ke sana, kita harus punya kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita punya kuasa kebangkitan Kristus? Ini dia. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Tidak ada yang lebih utama. Tidak ada yang lebih terutama daripada pengenalan akan Kristus. Ini dia. Orang tahu siapa Yesus.
Orang tahu itu Tuhan. Tetapi apakah kita mengenal Dia? Ini menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Apakah kita mengenal Dia dan kita kemudian juga dikenal oleh Yesus? Paulus dalam kehidupan agama tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Saudara, untuk mengenal Yesus, kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi. Liturgi tidak akan membuat kita mengenal pribadi Yesus. Ikut ibadah seperti ini belum menjamin kita untuk mengenal pribadi Yesus. Bahkan mereka yang sekolah di teologi pun belum tentu mengenal pribadi Yesus seutuhnya. Yang ada apa? Hanya mengisi soal pengetahuan. Berapa banyak orang yang punya pengetahuan, lalu untuk apa? Untuk mengandalkan kepintarannya, betul kan? Berdebat satu dengan yang lain soal teologi. Soal teologi berdebat satu dengan yang lain. Ngapain Bapak Ibu? Untuk apa itu semua? Untuk menyombongkan diri kita. Iya kan? Kita sesama aliran Pentakosta, ini pun terbagi-bagi, betul kan? Saya ini lahir di keluarga GPDI, dibaptis di GPPS. Saya diangkat cucu oleh Oma Mantiri, pendeta gereja Bethel Tabernakel. Lah, saya kemudian besar, ya punya jabatan di GBI. Ayo, sesama orang Pentakosta atau Pentakosta seharusnya. Pentakosta toh, bukan Pantekosta toh. Kalau pantai itu pantai. Penta itu kan hari yang ke-50. Ya, sesama orang Pentakosta kadang-kadang kita berdebat, betul kan? Betul apa betul? Apalagi yang tidak sealiran dengan kita. Janganlah. Mulai saat ini, mari kita seperti Paulus. Tidak menganggap itu semua sebagai suatu pencapaian. Tapi yang ingin Paulus capai adalah pengenalan akan pribadi Yesus. Apa itu pengenalan? Pengenalan bukan hanya sekedar baca buku teori, dengar di kelas dan sebagainya. Pengenalan itu berarti lebih daripada sekedar pengetahuan. Kita tahu ada gnosis, ada epignosis, betul kan? Epi, lebih daripada itu. Kita harus mengalami lebih daripada sekedar pengetahuan. Dalam bahasa Ibrani, kita harus yadah. Apa itu yadah? Mengalami, intim, tahu, betul. Sama seperti hubungan suami dan istri. Artinya, kita mengalami pengalaman berjalan bersama Yesus lewat hubungan. Iya kan? Saya berjumpa dengan Pak Wakil Bupati di tempat ini. Ya, saya baru mengenal beliau, baru tahu. Tapi untuk mengenal hobi, sifat, karakter, keadaan rumah tangga, kan belum tentu ya Pak ya. Kecuali saya menjalin hubungan secara pribadi, berteman intim dekat ya dengan Pak Wakil Bupati. Saya akhirnya tahu kesukaan beliau apa, makannya sukanya apa Pak. Saya suka pamarasan, saya suka piong, saya suka apa lagi? Pangrarang. Saya suka semua yang berbau Toraja karena mertua saya orang Toraja. Cira Toraja.
orang kepe dan orang sangala. Aha, berarti saya ini nano-nano Bapak Ibu ya. Oma saya dari Gorontalo. Nano-nano. Tapi kita harus mengenal, betul kan? Supaya tahu. Nah, pengenalan ini penting. Sehingga kita tahu pribadi Yesus. Dan kemudian apa? Mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Ya, seharusnya saya tidak perlu mengajar Bapak Ibu dengan lebih lengkap di sini. Karena Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan. Kamu luar biasa. Ya. Oke, kita jarang puji hamba Tuhan yang lain, betul kan? Pujilah pada saatnya. Ya, kamu itu hebat. Kamu itu luar biasa. Pujian itu akan membuka pertemanan. Betul apa betul? Kalau pasangan kita puji, wah, hasilnya luar biasa ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu dipuji, nanti sebentar lihat apa yang ada di atas meja. Itu pujian itu penting. Ya, penghargaan kita. Nah, pengenalan kita akan Tuhan, akan Kristus. Yohanes 17 ayat 3 berkata, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata kehidupan kekal itu adalah pengenalan kita kepada Allah dan kepada Kristus. Betul kan? Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena sumbangan kita. Itu perlu Bapak Ibu. Tetapi itu semua tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Yesus sendiri berkata, ini doa Yesus, bahwa supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, untuk bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Roma 8 ayat 11 juga mengatakan demikian. Kita mengalami kuasa dunamos itu atau dunamis. Ya, banyak orang Kristen loyo-loyo. Kenapa? Karena tidak sadar ada kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupannya. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ternyata siapa yang membangkitkan Yesus? Roh Dia. Siapa roh Dia ini? Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus sendiri kan? Diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus diam di dalam kita. Maka Ia, Roh Allah itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, ini yang berikutnya. Kita butuh Roh Allah. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus. Ya. Efesus 3 ayat 20, supaya kita mengetahui betapa Allah itu bisa melakukan jauh yang lebih besar daripada apa yang kita doakan, seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam Kristus. Kuasanya apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Dunamos, dunamis ini. Dunamis ini bicara apa? Kuasa yang meledakkan, kuasa yang menggerakkan. Nah, orang Kristen yang punya kuasa Roh Kudus, kuasa yang membangkitkan Kristus, akan senantiasa meledak-ledak. Oh iya, kita memiliki apa? Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, mendidih di hati, mendidih di hati. Betul kan?
kuasa itu yang membuat kita berkobar-kobar. Semangat untuk menghadapi kehidupan. Semangat untuk melayani. Semangat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan hanya secara rohani. Kita dipanggil juga untuk apa? Melayani bersama-sama pemerintah. Gereja Tuhan dipanggil untuk bersama-sama melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di masyarakat. Orang Kristen selalu berkata, cukup sampai selamat. Apakah benar? Efesus 2 ayat 8-9, memang keselamatan karena dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi ayat 10 berkata, karena kita ini ciptaan Allah, dibuatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ergon itu. Pekerjaan baik bukan hanya ada di dalam gereja. Pekerjaan baik harus nyata keluar. Amin. Gereja dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan baik tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan harus melakukan pekerjaan baik. Nah, kuasa Roh Kudus itu yang akan membangkitkan kita. Kuasa Roh Kudus itu yang akan menggerakkan kita. Sama seperti Yesus. Keluar masuk kampung. Keluar masuk kota. Melakukan pekerjaan baik. Nah, ini dia. Yang ketiga, yang terakhir. Puji Tuhan kalau yang terakhir. Ya. Tapi ini yang menjadi sangat penting bagi kita. Kekristenan sekarang sudah meninggalkan hal ini. Apa itu tadi? Filipi pasal 3 ayat yang 10. Di mana aku yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pak, tapi kan katanya kalau ikut Yesus semua baik-baik saja. Betul? Ada amin? Jalan tol, berkat akan datang, hutang akan lunas, sakit akan disembuhkan, bahkan ada kepastian masuk surga. Adakah demikian? Halo Bapak Ibu Pendeta, apa yang kita ajarkan kepada jemaat? Ikut Yesus ada berkat, begitu kan? Paulus mengatakan apa? Persekutuan dalam penderitaan supaya menjadi serupa dalam kematian. Dan baru ayat yang ke-11, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Berarti bukan hanya selain pengenalan kuasa Roh Kudus ada dalam kita, tapi ini dia penderitaan dan kematian Kristus. Coba lihat kiri kanan. Katakan begitu. Penderitaan harus dialami orang percaya, betul kan? Saya ingat lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua apa? Mana yang kita pilih? Yang besar atau yang sempit? Kekristenan jalan tol atau kekristenan lorong? Orang Kristen banyak memilih kekristenan jalan tol, tidak mau menderita. Padahal ayat ini, ayat yang terakhir. Jangan takut untuk menderita, karena penderitaan itu akan mengerjakan kemuliaan yang besar. Tapi ayat ini Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini kan teologi Pentakosta kan?
Atau bukan lagi? Filipi 2 apa? Yesus kemudian mengosongkan dirinya, kenosis. Kosong sampai apa? Titik darah penghabisan, itu pengertian kenosis. Kita cenderung mau dilayani. Halo, suatu saat Yesus dengan murid-murid tiba-tiba datang, Yakobus dan Yohanes kalau nggak salah, datang bisik-bisik sama Yesus. Yesus, ingat nanti ya, kalau kau sudah berkuasa, jangan lupa 4 orang iya toh, harus kiri, harus kanan. Ya, ini biasanya, betul kan Pak? Kalau sudah itu, jangan lupa jasa, harus kiri, harus kanan. Yesus berkata, cawan yang aku alami, mungkin kalian tidak, kami bisa. Lalu Yesus berkata begini, pemerintah memerintah dengan tangan besi. Penguasa bertindak dengan kejam. Tetapi aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Bahkan apa? Memberi hidupku untuk mati bagi banyak orang. Berarti jalan kekristenan, jalan ninjanya kata anak muda, apa? Jalan salib. 2 Korintus 2 berkata apa? Itulah jalan kemenangan. Ini jalan kemenangan. Bagi banyak orang, kita ini jalan di jalan kemenangan, memberikan bau kematian. Tetapi itulah bau keharuman Kristus. Bukan karena pakai parfum kita harum. Tapi kalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Jemaat harus diajarkan supaya jemaat kuat menghadapi badai tantangan. Tapi ada penderitaan karena kecerobohan kita, betul kan? Ikut pinjol, iya kan? Ini yang harus ini nih. Pinjol menciptakan konsumerisme menciptakan keinginan yang berlebih-lebihan, belum tentu kebutuhan. Akhirnya terjebak pinjol. Apalagi banyak hal, ada seks di luar nikah, hamil. Lalu berkata, ini penderitaan yang harus aku hadapi. Hadap mengikut Yesus. Itu karena kebodohanmu. Betul kan? Suami istri tidak merendahkan diri satu sama lain. Ego yang ditampilkan. Sehingga yang terjadi adalah tiap hari rumah rasa neraka, bukan sorga. Siapa yang salah? Tuhankah? Tidak. Itu karena kebodohan kita. Amin. Makanya di situ ada tulisan penguasaan diri. Ada lagi lembutan. Apalagi? Ada banyak hal, betul kan? Masalah-masalah yang terjadi karena kebodohan kita. Dan kemudian kita alihkan. Itu karena penderitaan ikut Yesus. Tapi kalau kita menderita karena kita melakukan kebenaran, kita menderita karena kita melayani Yesus, kita menderita karena kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita dibuli karena mempertahankan kekudusan, kita dianiaya karena tidak mengikuti tindakan korupsi dan sebagainya, karena pengiringan kepercayaan kita kepada Yesus. Kita layak untuk jalan di jalan salib itu. Amin. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Ada salib yang harus kita pikul. Yang mungkin
Sama seperti Yusuf dari Kirene. Harusnya dia bukan yang pikul salib, betul kan? Tapi dia dipaksa untuk pikul salib. Tapi ternyata ketika dia pikul salib, sampai di Golgota, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Dia dapat bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan kalau Bapak Ibu cek kembali, Google kehidupan Yusuf orang Kirene yang pikul salib Yesus, luar biasa. Siapapun kita, rohaniawan, pemerintah, semuanya yang percaya Yesus, ikut Yesus, harga yang harus kita bayar apa? Sangkal diri. Sangkal diri berarti apa? Tidak mengikuti kehendak dunia, keinginan mata, apalagi keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini yang ditawarkan dunia. Ya, kalau kita sudah ada di atas, wah ini yang keras akan menimpa kita, menerpa kita. Sehingga kita mau dilayani. Terus-terus mau dilayani. Lupa untuk melayani. Jadi pesan saya kepada para pengurus PGPI Tanah Toraja, melayani, melayani lebih sungguh. Karena ini yang dikehendaki Yesus. Bukan kita ada tampil supaya kita dihargai. Kita ada jabatan posisi supaya kita dihormati. Tidak. Dalam kerajaan Allah, berkuasa itu punya dua pengertian. Melayani dan mengelola. Melayani dan mengelola. Bukan untuk memerintah menguasai manusia yang lain. Tapi hanya ada dua ini. Kalau kita diberikan kuasa, otoritas untuk berkuasa, Kejadian 1 ayat 26 tujuan penciptaan. Kejadian 1 ayat 28 Tuhan memberikan kepada kita. Hanya ada dua. Melayani dan mengelola. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.